Oh, tidak bisa barangkali Pak Baim. Yang lain Pak Baim, yang Yedi Kusnadi, Nusra. halo. Halo dari Unusra. Yedi Kusnadi, halo. Halo. Atau ke Pak Husain, halo Pak Husain. Dari Unan Pak Husain. Ada Pak Husain yang lainnya dari Unan. Dari mana? Saya STKIP Pak Ya, Mustaqim. Pak Husain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Bapak Kepala Lembaga, kemudian Bapak Kepala Bidan dan seluruh teman-teman LPPM yang saya hormati, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan. Secara administrasi Pak Mus, seluruh peneliti yang ada di STKIP, Pembangunan Indonesia Makassar, sudah 2 penelitian yang menggunakan laboratorium, itu sementara saya persiapkan dengan teman-teman yang lain, bahwa bagaimana persiapannya supaya ini terdengar bagus Pak Mus? Ya Pak, ya Pak. Ya, bagaimana persiapannya nanti supaya tidak banyak bersentuhan atau tidak berhubungan dengan orang-orang yang ada di tempat itu. Dia menggunakan laboratorium kampus dan menggunakan kampus di UIN, tetapi tetap menjaga jarak, tetap menjaga aturan-aturan kesehatan yang kita laksanakan sekarang ini. Yang kedua, mengenai pengabdian masyarakat, itu menggunakan mitra di Pulau Sabutung sana, sementara juga kami persiapkan dengan penelitinya bagaimana nanti hubungannya dengan di sana, supaya bisa dilakukan dengan jarak jauh, tetapi data yang diharapkan dari sana bisa diperoleh dari mitra yang ada. Saya kira untuk sementara itu dulu Pak Mus, Pak Kepala Lembaga, mohon arahannya bagaimana dengan mereka yang menggunakan laboratorium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, lanjut Pak. Ya, ditampung aja dulu ya, sampai 5 orang. Pak Tahirudin. Halo Pak Tahirudin. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Pak, saya dari Universitas Andi Jema, Pak. Palopo. Silakan Pak. Andi Jema ya, oke. Andi Jema Palopo. Kebetulan Pak, penelitian saya berhubungan dengan lab sama dengan pertanyaan tadi Pak yang pertama. Saya nanti rencana mau lab di Unhas, tapi kan lagi tutup Pak. Jadi gimana nanti solusinya itu? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, saya ada kajian lab. Nanti rencana mau ya, ditangkap ya. Ya. Oke. Lanjut Pak. Selanjutnya Pak, silakan. Siapa lagi Pak Baim? Khadijah, Unibos. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Sekretaris ini. Iya. Pak Kalem. Ya, silakan Pak Prof. Jadi alhamdulillah tadi Universitas Bosowa sudah disebut oleh Pak Kalem. Alhamdulillah Prof. Jadi yang saya ingin pertanyakan Prof, bukan pertanyakan, jadi solusinya untuk penelitian yang magister. Karena kami ada beberapa dapat skim penelitian magister. Nah itu kan harus jalan Prof. Ya, jadi Pak Rektor sudah sampaikan, silahkan tetap jalan dengan tetap protokoler PSBB itu. Nah, karena itu penelitiannya magister banyak yang di luar Prof, ada yang bukan di Makassar, ke mahasiswa kami ada dari Papua, dari Kalimantan, ada juga dari beberapa kabupaten. Jadi mereka
yang kita bimbing itu kita tetap Iya. arahkan untuk tetap melaksanakan penelitian Prof. Mengenai pelaporannya, ujiannya itu tetap melalui online. Jadi proposalnya online, pelaksanaannya kami akan kunjungi ya dengan tetap menjaga keamanan diri masing-masing, Prof. Seperti itu, Prof, mungkin kalau untuk Universitas Bosowa yang penelitian magister. Terima kasih, Prof. Iya. Artinya laporan untuk mungkin ini karena anggarannya mungkin terlambat turun, Prof. Iya. Bisakah misalnya mahasiswa tetap jalan dulu atau kami memberikan biaya ke mahasiswa, Prof, ya? Kemudian itu tetap jalan. Apakah ini dijamin bahwa penelitian magister tidak ada pemotongan anggaran, Prof? Itu. Terima kasih. Iya. Pak Tri, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua LLDikti, Prof. Dasrudin, Bapak Mustaqim. Perkenalkan, saya Tri Saptadi dari Universitas Atmajaya Makassar. Saya ingin menanyakan yang pertama, siang Prof ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan apakah sudah ada pedoman yang baru terkait dengan kasus seperti sekarang ini, COVID-19 ini. Apakah ada pedoman dari Ristek atau dari Kemendikbud yang baru terkait dengan penelitian ataupun pengabdian? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pelaporan, otomatis kan kalau ini sudah lewat waktunya berarti kan nanti mulai sekitar misalnya bulan Mei ya penelitian. Padahal kan kita berencana 8 bulan. Apakah nanti tetap yang rencananya awal Maret lalu bisa mundur Mei atau bagaimana? Itu nanti mohon penjelasannya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan publikasi ilmiah. Apakah secara online nanti itu juga diakui pelaporannya? Karena kan tidak mungkin bertemu dalam satu jumlah yang besar. Saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Mus, lanjut. Ya, satu lagi. Apriani Toding, UKI Paulus. Ya, selamat siang. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan mengenai tentang kondisi yang ada saat ini, yaitu ada dari peneliti kami yang lolos didanai tahun 2020. Namun informasi pada saat rapat kemarin itu dikatakan akan dipending pencairannya di 2021. Namun di sini peneliti kami setelah melakukan penelitian sejak selesai penandatangan kontrak yang kita adakan di bulan Maret 2020 itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dana yang sudah dikeluarkan dari tanda kontrak itu sampai saat ini bisa dikembalikan pada saat 2021 nanti atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kedua, yang keduanya itu kapan dana pencarian ini akan cair? Karena kita juga lagi nunggu, karena penelitian kami yang lainnya itu seperti penelitian lanjutan itu sudah jalan sejak awal tahun ini. Dan yang ketiga yaitu dari penelitian ada luaran tambahan yang sebagai narasumber atau pembicara di seminar internasional ataupun nasional. Namun dengan kondisi saat ini itu agak susah kita laksanakan. Apakah ada kemungkinan kita mengalihkan ke publikasi saja? Jadi kalau misalnya luaran tambahannya itu ada 4 yang dicantumkan pada saat pengajuan proposal waktu itu, dan kita alihkan semua menjadi publikasi jurnal internasional ataupun nasional, apakah itu diakui atau tidak? Mungkin itu dari pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Ada 5 pertanyaan ini, Prof, terkait dengan Bali, terkait dengan
pengambilan data penelitian yang pihak luar dalam hal ini bisa saja terkendala dengan kondisi saat sekarang ini, lalu kemudian Pak Tah mengambil menggunakan lab di Udija, apakah sudah bisa register yang dilakukan sudah belum turun? Lalu kemudian ke Pak Tri mempertanyakan terkait dengan apakah sudah ada pedoman pelaksanaan penelitian dalam kondisi wabah ini. Lalu kemudian pelaporan yang mundur, apakah memungkinkan dilakukan pelaporan secara mundur? Lalu kemudian apakah pengambilan sampel secara online itu memungkinkan? Kemudian yang terakhir dari Ibu Apriani Toding terkait dengan efek penundaan penelitian yang sesungguhnya sudah ada jalan, sudah mengeluarkan anggaran, apakah memungkinkan itu dibayarkan di tahun 2021? Lalu kemudian pengalihan tentang luaran tambahan, apakah memungkinkan dialihkan ke luaran yang lain? Lalu kemudian yang terakhir, saya kira ini semua pertanyaan kapan dananya saya. Saya kira begitu pertanyaannya, Prof. Dengan hormat kami persilakan. Ya, saya ingin dulu kembalikan pertanyaan terakhir itu. Kira-kira itu sudah bisa diprediksi enggak Pak Mustaqim? Kapan dana? Karena kan saya sudah tanda tangan dulu kontrak. Kapan kira-kira cairnya itu? Kalau anggarannya pada dasarnya janjinya kemarin bulan ini, Prof. Tetapi kemungkinan molor karena ada persoalan teknis di Kemendristek BRIN. Ya, oke. Jadi sampai sekarang belum bisa kita prediksi kapan dananya. Iya. Jadi saya kira saya tambahkan saja bahwa memang ada perubahan skema anggaran tahun ini, di mana sebagian besar bahkan hampir seluruhnya biaya penelitian, terutama untuk perguruan tinggi di Ristek BRIN itu beralih ke Kemendikbud. Setahu saya begitu Pak Mustaqim ya. Makanya ada peralihan dana sekian triliun ya. Begitu Pak Mustaqim. Ya, itu yang menyebabkan terjadinya memang kendala sedikit ini. Jadi kita kemarin kalau tidak salah itu tanda tangan itu masih di Ristek BRIN ya Pak Mustaqim ya. Ristek BRIN, Prof. Nah, Ristek BRIN. Nah, sekarang itu kan setahu saya dialihkan ke Kemendikbud. Iya. Setahu saya 40 atau 35 triliun begitu dana itu dialihkan ke Kemendikbud. Nah, sekarang gini. Secara umum. Semua penelitian yang dinyatakan lanjut oleh pemerintah, kita berdoa agar tidak semakin parah ekonomi negara kita akibat COVID-19 ini, sehingga tidak ada lagi perubahan pos anggaran di penelitian. Karena sebetulnya kemarin itu sudah final. Yang mana yang dipotong, yang mana tidak dipotong. Jadi secara umum saya dari beberapa pertanyaan dulu tadi itu bahwa misalnya untuk biaya penelitian lanjutan bagi penelitian yang multi years itu kan diteruskan. Begitu Pak Mustaqim ya? Nah, ya, itu keputusannya. Jadi itu keputusan. Nah, lalu kemudian penelitian untuk program magister dan doktor itu juga tidak diganggu. Gitu, itu keputusannya. Nah, lalu itu yang pasti. Nah, jadi yang berkaitan dengan itu maka bersyukurlah kita, termasuk tadi seperti misalnya pengabdian masyarakat juga tidak diganggu. Kenapa masyarakat tidak diganggu? Karena itu kan bersentuhan dengan masyarakat. Jadi justru pemerintah berharap bahwa sebetulnya makanya didorong kemarin itu ditawarin malah siapa yang mau mengubah orientasi penelitiannya ke masalah COVID-19 itu malah tidak dipotong untuk penelitian kemarin itu. Karena memang sekarang pemerintah lagi konsen ke sana. Jadi harapannya pengabdian masyarakat bisa membantu masyarakat. Nah, yang kemudian yang penelitian dosen pemula juga tidak diapa-apakan. Jadi itu sudah merupakan final decision untuk sementara kebijakan penelitian. Nah, kita berharap sekali lagi mudah-mudahan negara kita ini cepat pulih. Makanya saya kira tidak ada cara yang paling bagus hari ini. Baik ditinjau dari segi ajaran agama maupun aturan pemerintah. Aturan pemerintah dengan agama itu kan nggak bertentangan.
Tidak ada cara yang paling baik. Ikuti sarannya pemerintah supaya cepat selesai ini masalah COVID-19. Itu intinya. Dan ekonomi negara kita tidak menjadi tambah buruk. Oke, saya masuk ke lebih khusus lagi. Dari Pak Husain. Jadi gini, kalau untuk lab sendiri, tinggal dibikinkan aturan Pak Dr. Husain. Bahwa yang boleh meneliti itu dalam setiap hari, itu tinggal dilihat dari alat. Misalnya, kalau alatnya sama, tidak boleh lebih dari 1 orang yang meneliti setiap harinya. Tapi kalau alatnya berbeda, tinggal jarak diatur. Dan ada kontrol yang tetap menjaga distancing tadi itu. Physical distancing. Bahkan kalau terpaksa alatnya hanya satu, lalu lebih dari 1 orang yang meneliti, maka dalam setiap hari tolong dijadwal dan diperketat, Pak. Karena orang Indonesia itu banyak nakal-nakal. Nanti jangan sampai dia diatur, penelitiannya diatur, bilangnya, kau datang jam 9 sampai jam 12. Setelah itu yang satunya jam 2 sampai... Jangan sampai mereka sepakat datang bersama. Ini tolong dikontrol secara ketat, Pak. Kalau ada peneliti yang begini, Pak Husain, tolong dikasih sanksi, sampaikan kepada kami. Nanti kita laporkan kepada kementerian, batalkan penelitian yang begini. Karena lagi-lagi pemerintah sudah berbaik hati, memberikan kesempatan, tetapi harus tetap menjaga peraturan yang ada. Artinya, ketika dia tidak mau physical distancing, dengan pembuatan jadwal yang dibikin oleh perguruan tinggi, dia telah melanggar aturan. Dan orang yang melanggar aturan boleh diberikan sanksi. Dan saya siap untuk itu. Jadi tolong, sekali lagi saya tekankan bagi pengguna lab, tolong diatur labnya. Kalau alatnya lebih dari 1, boleh bersamaan dalam 1 ruangan, 1, 2, 3 orang, tidak boleh lebih dari 3 orang, agar physical distancing terjaga. Dan yang akan lebih bagus lagi ketika jam kerjanya diatur. Dengan demikian tidak pernah ketemu lebih dari 1 orang di dalam laboratorium. Ini pun Pak harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Karena kita kan udah tahu, COVID ini, barang ini, itu dia bisa nempel pada barang dan bisa hidup beberapa saat di barang itu. Terutama kalau kondisi udara di sana memungkinkan. Ini yang harus diperhatikan. Pokoknya sekali lagi, ini tolong kebijakannya dari pimpinan perguruan tinggi, menjaga agar jangan sampai justru gara-gara kita ingin meneruskan penelitian, lalu kemudian di sana menjadi penyebab terjadinya penyebaran dari 1 orang ke orang yang lain. Jadi kita tolong di situ perhatikan betul. Ini Pak Husain, kan ada tadi mitra di Pulau Sabutung. Tolong diaktifkan hanya Pak Husain. Halo Pak Husain. Ini maksud saya jelaskan, mudah-mudahan yang lain juga pasti ada yang lebih yang seperti ini, bahwa ada kerjasama dengan orang lain. Iya, Prof. Pak Husain, itu di Pulau Sabutung itu kerjasama dalam bentuk apa? Mitra kerjasama perikanan, Prof. Jadi dia bersifat penyuluhan dengan masyarakat nelayan yang ada. Oke. Kalau begitu hanya satu yang bisa dilakukan. Lakukan penyuluhan itu melalui video conference. Saya, Prof. Ini sementara saya persiapkan dengan penelitinya. Karena jangan sampai peneliti, jangan sampai peneliti pergi ke sana. Karena tidak ada yang jamin peneliti yang dari Makassar itu bersih. Kasihan orang Pulau Sabutung, Pak. Iya. Hari ini mereka masih bersih di sana, insya Allah itu. Jangan-jangan kita datang ke sana menjadi biang kerok, penyebabnya ada penularan di sana. Iya, jadi jangan sampai asbab yang lain kena musibah. Iya. Musibah itu memang Tuhan tahu, tetapi jangan sampai kita yang menjadi penyebabnya. Karena Tuhan udah jelaskan, pokoknya kalau kau dekatan dan ada yang sakit diantaranya pasti terjadi penyebaran. Nah, cuman apakah dia sakit atau tidak itu urusannya lain lagi. Ini orang sehat, orang itu kebetulan bagus. Insya Allah akan diperhatikan, Prof. Dalam bentuk ini untuk semuanya.
Putus Pak Mus. Halo. Ya, lanjut Prof. Silakan Prof. Tadi putus-putus Prof. Terputus kayaknya Pak Mus. Ya putus-putus. Ada gangguan teknis mungkin di Aduh. atau mungkin di tempatnya Prof. Hilang barangkali jaringannya Pak. Baik, coba di. Oh hilang Prof. Ya. Hilang. Ada. Lemah jaringannya Pak. Iya dia keluarin. Iya, dia lemah jaringan. Lihat dia Pak, dia masuk ulang kembali. Kita aktifkan pas spell Pak. Aktif. Mungkin dia rapat di sebelah Pak, pas kayaknya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu Pak Kepala kembali gabung, seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi bahwa terkait dengan pencairan anggaran sampai hari ini memang belum ada kabar, meskipun memang dari informasi sebelumnya itu akan dicairkan di bulan April, tetapi dengan kondisi teknis di kementerian sampai hari ini tidak memungkinkan untuk April ini. Mudah-mudahan berikutnya bisa cair. Lalu kemudian terkait dengan yang di cari Pak Kepala kembali Pak Baim. Ya, saya kontrol ini di waiting list. Ya. Nah, terkait dengan buku panduan tadi yang disampaikan Pak Kepala bahwa memang dalam kondisi hari ini adalah kondisi tidak stabil, maka segala kemungkinan bisa saja terjadi. Cuma sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada pemotongan. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa sesungguhnya tidak ada pemotongan dengan kondisi seperti ini. Yang ada adalah penangguhan ataupun pengalihan ke 2021 dengan catatan bahwa judul penelitian yang ditangguhkan ke 2021 itu tidak melakukan proposal lagi, tetapi langsung dipersilahkan untuk melakukan penelitian. Lalu kemudian terkait dengan yang dipertanyakan tadi oleh Ibu Apriana Toding bahwa sampai hari ini memang belum ada kejelasan terkait dengan itu, karena untuk aturan yang ada ya pengeluaran tahun ini itu dibayarkan tahun ini juga. Pak Mus, sudah Pak Kepala sudah masuk. Oke. Ya, maaf, tadi itu pindah ke ruang sebelah, tiba-tiba pindah ke ruang sebelah. Sorry. Ya. Jadi saya lanjut lagi dulu. Tadi itu pokoknya tolong yang lab diatur, yang kemudian yang mitra kalau dia bisa menggunakan aplikasi media sosial, apakah melalui Pikon atau melalui WA, itu tolong dilakukan itu. Dan kalau itu di daerah, tolong peneliti tidak boleh ke daerah, karena itu berpeluang membawa masalah ke daerah, terutama daerah yang hari ini masih hijau, kasihan, terutama yang di pulau. Oke, berikutnya untuk semuanya
masalah ini, tolong buat tahapan penelitian. Tolong buat tahapan penelitian. Jadi, kalau ada tahapan yang bisa diputar, putar dulu untuk yang bisa dilakukan saat ini. Itu dulu. Jadi yang paling mungkin bisa dilakukan, itu yang dilakukan. Tolong diputar, tidak apa-apa. Nah, sehingga nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan laporan? Itu saya yakin masih bisa kita membuat laporan dengan apa yang telah kita lakukan, walaupun sebetulnya itu kita putar dari skema awal. Nah, yang penting tidak mengganggu angka berikutnya. Jadi tolong dibuat kembali skema penelitiannya. Berikutnya, kemudian bagaimana dengan yang menggunakan laboratorium orang lain? Ini kan dari pertanyaan ke UNHAS, saya yakin masih ada yang lain juga. Ini tentunya memang terkait dengan tempatnya. Apakah UNHAS membolehkan? Itu masalahnya. Tetapi kalaupun UNHAS membolehkan, maka pasti UNHAS akan menerapkan aturan tadi itu. Saya kira UNHAS pasti sudah punya regulasi di sana, digilir dan seterusnya. Kalau itu mungkin dilakukan, syukur kalau bisa dilakukan. Kalau tidak, coba kita cari apakah tidak ada laboratorium lain yang bisa digunakan, yang memungkinkan. Nah, di dalam proposal itu, yang penting kapasitas labnya bisa dipertanggungjawabkan sama dengan di UNHAS, saya kira tidak jadi masalah. Ini karena ini COVID. Tapi kalau tidak sama, maka saya katakan sudah reschedule penelitiannya, kerjakan dulu yang bisa dikerjakan. Nah, berikutnya adalah tadi dari Unibos. S2, saya kira saya setuju Ibu. Masih ada Ibu dari Unibos? Ibu Hadijah, Ibu Dr. Hadijah, sekretaris ini, masih monitoring dia? Bu Hadijah. Bu Hadijah. Sudah. Nah, khusus untuk penelitian S2, apakah kita sebagai perguruan tingginya atau kita adalah perguruan tinggi yang punya S2-nya? Misalnya ada dosennya, saya lihat di sini misalnya dosennya De La Salle, Unika De La Salle misalnya gitu. Ada dosennya Unika De La Salle, itu lagi S3 atau S2 di UNHAS misal gitu. Nah, ini kan penelitian ini tetap diteruskan. Tolong agar Unika De La Salle atau siapapun yang punya mahasiswa itu memberikan dukungan penuh agar mahasiswa ini tetap berproses. Dengan demikian, maka penelitiannya itu tetap berproses. Tolong diberikan bantuan maksimal, tentunya tidak melanggar aturan COVID-19, agar mahasiswa itu dapat terus melakukan penelitiannya. Saya setuju bahwa kebijakan perguruan tinggi itu bahwa semua proses tetap berjalan. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa jangan menghalangi proses akademik. Diupayakan agar proses itu masih berjalan. Nah, bahkan saya katakan wisuda pun sekarang ini silakan wisuda. Apa susahnya wisuda? Tinggal dikirim itu baju toganya ke mahasiswanya. Baru bikin vikon seperti ini, pakai semua toganya. Baru rektor tinggal bicara, sudah. Jangan berhenti berproses. Sepanjang itu kualitasnya bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi saya setuju sekali Ibu Hadijah bahwa semua proses tetap berjalan. Jangan ada yang berhenti. Nah, kemudian tadi saya sudah bilang buat tahapan penelitian bagi yang S2, S3 pun itu. Kemudian kunjungan lapangan. Nah, ini. Kunjungan lapangan ini Ibu Hadijah. Kalau untuk kunjungan langsung, bisa diberikan contoh Ibu Hadijah supaya siapa tahu yang lain sama kasusnya? Ya, Prof. Jadi ini kan kami punya S2. Jadi kami dapat ini tim penelitian untuk magister. Jadi penelitian mahasiswa itu kebetulan dilaksanakan di Takalar, Prof. Oke, Takalar. Jadi penelitian laboratorium untuk memelihara kepiting. Iya. Nah, jadi penelitiannya tetap harus jalan, Prof. Nanti tinggal mahasiswanya bekerja sama dengan dari Takalar di sana.
Iya. untuk membantu di situ. Iya. 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 Itu yang saya bilang tadi. Itu kan tidak usah Unibos ke Takalar. Kalau untuk visitasinya janunya itu bisa melalui apakah dia video tinggal suruh videokan dia baru dia kirim, ya. Atau malah di sana kalau ada perguruan tinggi di sana di Takalar, yang bisa bantu, itu bisa diajak untuk bantu. Seperti yang saya katakan, tolong semua kita saling bantu hari ini. Iya, Prof. Kalau ada kesulitan untuk ini nanti bisa lewat kami. Kami akan hubungi universitas atau perguruan tinggi yang ada di tempat, bukan hanya di Takalar, dimanapun. Kita akan coba menghubungkan, mengkomunikasikan agar kita saling bantu hari ini. Nah, pokoknya tidak usah Unibos pergi di Takalar. Walaupun saya tahu Unibos itu punya rapid test. Ya, tetap aja nggak bisa. Iya. Iya, siap, Prof. Oke. Jadi jangan dilakukan kunjungan lapangan. Tetapi iya, siap, kita upayakan betul tetap harus berlangsung itu penelitiannya mahasiswa dengan berbagai cara membuat dokumentasi. Seperti tadi itu dipoto aja atau divideokan, nanti dikirim, konsultasikan ke pembimbingnya, sehingga pembimbingnya bisa memberikan approval kalau setuju atau memberikan saran-saran untuk bisa diperbaiki lagi. Saya kira kita lakukan semua hal-hal yang bisa ini. Oke. Kemudian untuk Atmajaya, terima kasih Ibu Dija, salam hormat sama Pak Rektor. Sekali lagi terima kasih apresiasi yang tinggi sebagai perguruan tinggi yang memperoleh dana pengabdian masyarakat tertinggi di Indonesia, dan ini untuk seluruh Indonesia Pak, bukan cuma swasta doang, negeri pun masuk. Jadi istilah ini itu UI pun di bawah, ITB juga di bawah, gitu. Ini luar biasa, ini satu prestasi yang baik dan ini kebanggaan buat kita semua sebagai sesama perguruan tinggi yang ada di wilayah 9. Ini bukan cuma Unibos yang ini. Ya. Lalu Atmajaya, apakah ada panduan baru? Bagaimana Pak Mustaqim? Saya nggak paham itu. Ada? Masih dalam proses, Prof. Dalam proses. Ya, kemungkinannya memang akan ada, Pak, tapi saya yakin panduan baru itu tidak akan membuat sehingga penelitian itu berubah arah. Nah, saya yakin akan disesuaikan. Ini akan ada memang, karena seperti saya katakan tadi, ada penyesuaian dari Ristek BRIN pindah ke Kemendikbud. Tapi saya percayalah bahwa itu tidak akan merugikan peneliti. Kalau dia merugikan peneliti, kita akan protes, Pak. Iya. Ya, Prof. Terima kasih. Sama-sama kita protes, iya. Ya, makasih. Bagaimana dengan publikasi ilmiah? Nah, ini ada kaitannya dengan juga tadi Uki Paulus itu, publikasi ilmiah. Satu, kalau itu publikasi ilmiah memang merupakan keluaran penelitian yang dijanjikan, itu pasti itu tidak masalah, Pak. Ya, kalau publikasi ilmiah itu kan yang penting data kita valid, metodenya benar, dan kemudian kalau kita submit, urusannya review apakah mereka diterima atau tidak, atau di reject gitu. Jadi, selama ini kan kita oral. Kita selama ini kan oral datang gitu ya. Kemarin saya ke Malaysia kan saya mesti datang itu di Malaka itu ya. Nah, itu berarti kan otomatis dengan adanya pandemi gini saya tidak bisa berkunjung gitu ke negara itu. Ya, saya kira yang penting tinggal bagaimana caranya kita menyajikan data itu dan data itu tetap bisa dipercaya. Karena kalau reviewer jurnal itu kan bagaimana data yang kita tampilkan itu mereka percaya. Iya. Baik, Bro. Terima kasih. Iya. Lalu kemudian tadi itu bagaimana saya sedikit menjawab kaitan dengan luaran tambahan. Ini nanti Pak Mustaqim silahkan kembangkan. Tapi setahu saya luaran tambahan itu kan dibayar setelah berhasil. Begitu ya Pak Mustaqim? Iya. Luaran tambahan itu memang ada bayarannya ketika dia sudah berhasil. Nah, jadi sebetulnya luaran tambahan itu malah kata saya waktu bincang-bincang dengan Pak Oki itu waktu tapi ini Ristek BRIN ya Pak Oki ya. Ristek BRIN ya Pak Oki ya Pak Mustaqim. Iya, Prof. Nah, itu sebetulnya Ristek BRIN, Prof. Ya, Ristek BRIN. Malah itu kalau luaran tambahan itu bisa nyusul, Pak. Misalnya kita tidak janjikan pun dalam proposal, tiba-tiba ada yang di luar dari target proposal kita, lalu kemudian kita ajukan seperti tadi itu, salah satu luaran tambahan memang adalah publikasi internasional. Apalagi kalau dapat Q1, wah luar biasa itu. Ada target berapa itu Pak Mustaqim kalau Q1 itu di jurnal itu? Ada hitung-hitungannya. Ada hitungannya, setahu saya ada hitungannya. Jadi menurut saya Ibu Apriana,
kalau misalkan luaran tambahan itu sudah pernah disetting dan kemudian tidak tercapai, saya setuju justru dengan idenya Ibu, ya udah aja alihkan saja ke yang bisa kategori luaran tambahan ke yang lain. Seperti itu publikasi. Nah, karena kalaupun nggak dibayar nggak masalah. Kalau nggak dibayar nggak masalah. Nanti kan bisa dipakai untuk naik pangkat, untuk naik ini. Kalau Ibu Apriana sih sudah mengajukan guru besar ya? Ya, Prof. Nah, Ibu Apriana, karena Ibu sudah mengajukan guru besar, nanti kalau ada luaran tambahannya, ada temannya meneliti Bu Apriana? Ya, banyak, Prof. Halo Bu Apriana? Ya, banyak, Prof. Teman penelitinya banyak juga, timnya juga banyak. Banyak timnya ini, banyak timnya? Ya, banyak, Prof. Ada dokter juga di sana? Ada. Nah, sudah apa pangkatnya sekarang? Yang dokternya, Ya. dokter kepala juga, Prof. Nah, jadi untuk yang lain semuanya. Kalau ada begitu, walaupun misalnya Ibu Apriana sebagai peneliti pertama, lalu kemudian mempublikasikan penelitiannya, janganlah Ibu Apriana jadi penulis pertama. Kasih itu yang lektor kepala, supaya dia bisa juga gunakan untuk jadi guru besar. Toh juga tidak terganggu luaran penelitiannya. Itu tidak akan terganggu, tetap akan dibayar. Ya, saya kira yang lain juga begitu. Mari kita saling membantu. Mari kita saling menokong. Sifat tua, sifat tokong, apa lagi? Ada 4 itu yang sering ini, kok jadi lupa saya ini. Coba semua perguruan tinggi berpikir begitu. Hari ini kita saling membantu. Kita bahu-membahu. Supaya jangan terjadi di LL-Dikti wilayah 9 bahwa ada sekian perguruan tinggi yang tidak bisa lanjut gara-gara COVID-19. Mari kita bahu-membahu, membesarkan, kita sama-sama, percayalah bahwa kalau kita saling bantu, itu maka satu saat kita akan dibantu juga oleh orang lain. Begitu. Nah, pencairan dana tadi sudah dijelaskan. Saya kira juga sepakat kalau dia bergeser ke 2021 dananya, lalu bagaimana kalau dikerjakan sekarang? Atau sudah terlanjur dikerjakan? Ya sudah, simpan saja dulu itu hasilnya. Simpan saja hasilnya. Kecuali kalau hasilnya itu ada kaitannya dengan waktu, itu memang agak masalah. Tapi kalau hasilnya itu tidak tergantung dengan waktu, misalkan kalau penelitian laboratorium, kalau penelitian laboratorium kan tidak tergantung dengan waktu. Tapi kalau penelitian sosial memang misalnya itu wawancara dan seterusnya itu tergantung dengan waktu. Tidak bisa dipakai itu. Itu pasti. Nah, apa boleh buat sekarang, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang terpaksa bergeser ke tahun 2021. Kita berdoa saja mudah-mudahan tahun 2021 itu kita sudah tidak ada masalah dan bisa berjalan. Kalaupun ada penelitian yang sudah terlanjur dilakukan dan ternyata tidak bisa dibawa hasilnya ke tahun 2001, kita ambil saja hikmahnya. Paling tidak hasil yang ada hari ini itu coba ditulis dalam bentuk jurnal. Siapa tahu gara-gara begitu Bapak Ibu bisa jadi profesor semua. Dan gara-gara jadi profesor kan iya enak. Profesor lebih besar tunjangannya daripada biaya penelitiannya. Iya. Kalau profesor itu bayangkan kalau 10 bulan ya ratusan juta itu. Nah, jadi ambil hikmahnya, tidak usah galau karena semakin galau kata dokter kita punya imun tubuh itu semakin jelek. Dan itu tidak bagus untuk kondisi saat ini. Ambil semua hikmahnya saja dari apa yang terjadi hari ini. Nah, saya kira untuk yang 5 itu sudah dikomentari semua. Buka lagi, Pak. Prof. Ya, masih bisa itu. Belum sampai asar kita. Oh, baik. Sekedar informasi, Prof. Tapi kalau kita punya Unibos penerima pengabdian tertinggi secara Indonesia, kita juga punya Fajar, Prof. Peneliti klaster binaan tertinggi seluruh Indonesia, Prof. Wah, Fajar, ada Fajar di ruangan ini? Ada kayaknya, Prof. Ada Unifa? Ada, Prof. Ada. Tidak muncul rektornya. Tidak gabung kayaknya. Kalau Unibos itu dia utus, dia punya sekretaris, Pak. Sekretaris itu menguasai perguruan tinggi, rektor itu hanya ini saja, jadi cukup itu. Mana Pak Unibos ini ya? Dia memperoleh apa Pak Mustaqim? Penelitian untuk PTS klaster binaan, Prof. Dia tertinggi nasional. Khusus klaster binaan ya? Iya, Prof. Mudah-mudahan tahun depan dia itu loncat dari binaan, bukan lagi ke Madya, tapi ke utama. Ya, kalau nggak bisa ke utama, terpaksa ke mandiri, kan itu bagus begitu. Ya.
Wah, luar biasa itu. Wah, berarti prestasi kita. Tolong Pak Sekretaris, seperti waktu itu kan kita sudah merencanakan sebetulnya malam anugerah untuk memberikan penghargaan kepada setiap individu dan perguruan tinggi yang mendapatkan prestasi-prestasi, baik lokal, regional, apalagi kalau tingkat nasional. Nah, tolong dicatat-catat semua ini, karena kalaupun COVID ini tetap dulu kita sudah berencana, Bapak Ibu sekalian saya sampaikan, ini tolong sampaikan kepada pimpinan perguruan tingginya nanti, kita mau bikin malam anugerah dan kita akan bikin dia punya sertifikatnya itu agak mahal, cuma celakanya, berita buruknya bukan celakanya, berita buruknya adalah kita ingin suruh perguruan tinggi yang biayai itu dia punya sertifikat sendiri, karena mahal. Karena sertifikat kita misalnya tadi itu untuk penelitian seluruhnya, kita punya sertifikat misalnya sampai 200. Tapi biayanya itu kalau satu sertifikat, karena kita mau bikin yang bagus, bisa sampai 5 juta satu sertifikat misalnya, itu harus dibiayai oleh perguruan tingginya. Kalau tidak mau, tidak bisa dibikinkan. Bikinkan saja yang piagam biasa itu yang 100.000, kalau 100.000, LLDT bisa dibiayai. Baik, kita buka lagi, Prof. Satu sesi lagi, Prof. Iya. Ya, Stik. Baik, silakan Bapak Ibu, Pak Baim. Dari mana Pak Baim? Stik Indonesia. Tolong diangkat tangan Bapak Ibu yang Stik Makassar. ingin mengajukan. Stik Makassar, Gunur. Atau ada Fajar juga dulu Pak Baim, ada Fajar masuk Pak Baim. Iya, Fajar itu mana Fajar? Fajar, diaktifkan dulu Fajar Pak Baim. Tapi Fajar dia tidak munculkan mukanya, sembunyi dia di balik layar. Fajar, Ratna, Ibu Ratna. Ada Prof di bawah. Oh, Ibu Ratna. Halo. Bisa didengarkan? Ya, bisa. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Yang saya ingin tanyakan, di sini kita kan sebelum melakukan penelitian dalam kondisi COVID ini, itu kan ada anggaran. Nah, anggaran ini menurut saya kalau di situasi seperti ini akan sulit untuk terserap. Kebetulan saya untuk tahun ini ada penelitian dasar 2 multi-years. Saya ini bingung nanti, ini kondisinya kan yang satu penelitian kerjasama luar negeri, yang satunya lagi bukan. Yang ini nanti pada saat perencanaan anggarannya, menurut saya sangat sulit untuk kondisi COVID sekarang ini untuk penyesuaian anggarannya. Bagaimana kalau misalkan anggarannya itu dialihkan ke tahun berikutnya, begitu. Tapi tetap dijalankan untuk tahun ini, misalkan sisa anggarannya kita alihkan untuk tahun berikutnya. Apakah memungkinkan seperti itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini kan masalah laboratorium juga sama seperti tadi banyak yang sudah menanyakan. Apakah mungkin, ini kan saya ada luaran, bisakah sejenis review paper terlebih dahulu sebagai luaran wajibnya, atau kemudian yang lainnya juga, kebetulan saya ikut beberapa konferensi internasional karena keadaannya COVID, jadi konferensinya itu dilaksanakan secara virtual. Apakah itu diakui atau tidak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Prof. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Selanjutnya dari Mandala Waluya Pak Baim. Stik Makassar tahu dulu tadi ya? Makassar. Nanti marah duluan tadi dia. Ya, Stik Makassar, silakan. Ya, Assalamualaikum, Prof. Ya, silakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Stik Makassar. Ingin bertanya tentang penelitian kami yang tempatnya di SMA, Prof. Sementara sekolah-sekolah sekarang kan ditutup, Prof. Bagaimana arahannya? Apakah juga kan bisa ganti topik ke COVID-19 atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Ya, lanjut. Oke.
Mandala Waluya, Pak Baim. Wah, Ode. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Stikes Mandala Waluya Kendari, mau bertanya terkait dengan penelitian kami di rumah sakit, tepatnya di ruangan ICU. Saya respondennya sama keluarga pasien. Cuman saya kemarin sudah komunikasi sama pihak di labnya, katanya tidak menerima untuk penelitian dulu, karena rumah sakitnya itu merupakan rumah sakit rujukan untuk COVID. Kira-kira bagaimana solusinya ya, Prof? Okay. Apa mungkin bisa dimodifikasi, kan saya keluarga pasien, apa bisa dimodifikasi lewat video atau bagaimana, Prof? Terima kasih, Prof. Baik. Lanjut lagi, Pak Baim. Dari Delasal. Delasal. Delasal Junaidi. Hadir, Pak, hadir, Pak. Silakan, Pak Junaidi. Oke, baik. Selamat siang, Pak, semua. Ya, selamat siang, Pak. Ya, semoga dalam keadaan sehat semua, Pak. Amin. Ini ada pertanyaan dari saya juga, Pak, dari kami. Ada 2 pertanyaan. Terkait pertama itu penelitian. Ini penelitian PDP yang 1 tahun. Ini kan, Pak, ada alokasi anggaran. Jadi misalnya publikasi ilmiah itu berupa seminar internasional, itu kan di situ ada biaya seminar, ada biaya perjalanan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dalam keadaan COVID ini, itu kan publikasi untuk seminarnya bisa dalam bentuk online. Namun untuk alokasi biaya anggarannya, Pak, apakah mohon izin bisa saya alokasikan ke anggaran yang lain seperti sewa hosting dan lain-lain? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua itu terkait yang sosialisasi pengabdian yang tadi, Pak. Jadi kalau misalnya yang diusulkan Prof tadi itu video conference, namun kalau masyarakatnya tidak bisa teknologi, misalnya tidak punya HP, tidak punya laptop, apakah materi sosialisasinya bisa diganti dengan semacam apa, Prof? Mohon petunjuknya, terima kasih. Ya, satu lagi, Pak Baim. Ya, oke, dari Bone. Tip Yapi Bone. Ya, dari mana, Pak Baim? Tip Yapi Bone. Pak Syainullah. Tip Yapi Bone. Iya, oke. Pak. Siap. Baik, saya atas nama Syainullah Wahana, mewakili dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapi Bone. Jadi saya cuman saran untuk pertemuan berikutnya, untuk rapat pertemuan daring ini kalau bisa dibatasi untuk tiap sekolah, dan kalau bisa jangan terlalu banyak karena kami agak kerepotan tadi untuk masuk di online tersebut. Ya. Oke. Siap. Sudah, Pak. Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kami saat ini baru 1 dosen yang telah lolos, padahal kami sudah memasukkan banyak untuk pengusulan, tapi hanya 1 dosen saja yang kemarin lolos. Nggak tahu apakah ada kendala dalam prosedur penulisan penelitian tersebut atau bagaimana, apakah bisa dijelaskan oleh pihak LLDikti. Terima kasih. Itu saja. Baik. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Saya kira cukup dulu untuk sementara. Jadi ada 5 pertanyaan ini, Prof. Yang pertama dari... Ya, saya sudah catat. Nanti kalau yang tidak jelas saya tanya ke Pak. Ya. Baik. Baik, Prof. Silakan. Apakah suara saya kedengaran? Iya, Prof. Iya, Prof. Oke, terima kasih. Tadi Unifab, ini penelitian kerjasama. Ini kan jelas, penelitian kerjasama itu tidak dipotong-potong dananya ya, Pak Mustaqim ya? Iya. Iya, Prof. Pekerti, Prof. Ya, jadi pekerjaan kerjasama luar negeri itu tidak dipotong biar dana biayanya. Ya. Nah, cuma memang ada kendala ketika prosesnya itu
harus melibatkan orang lain dari luar negeri misalnya. Saya belum tahu pasti kasusnya ini, tapi secara umum dulu saya ingin mengatakan begini. Kalau itu hanya bentuk conference, tadi ada juga conference begitu. Yang pertama saran saya adalah tolong peneliti atau teman-teman mencari seminar-seminar internasional. Itu siapa tahu, dan saya yakin ada, yang menyelenggarakan international conference via video conference. Saya yakin ada itu. Ya, artinya kalau hanya itu tidak ada masalah. Nah, tapi pertanyaannya dari salah satunya, bagaimana dengan biayanya? Biaya perjalanan dan seterusnya. Kalau ini menyangkut masalah uang, itu saya tidak berani memberikan jawaban yang pasti. Tetapi kalau yang begini Pak, yang kita lakukan pertama adalah kalau itu dana itu misalnya tadinya untuk luar negeri kan pasti lebih mahal dengan kalau kita pakai video conference. Artinya apa? Ada peluang kita untuk ada saving dananya, sisa dananya. Pertanyaannya tadi apakah saya alihkan ke bisa kegiatan lain. Nah, kalau untuk ini, untuk amannya jangan langsung dialihkan. Lebih bagus dibikin semacam RAB baru begitu, lalu kita ajukan. Kita pertanyakan ke kementerian. Pasti kementerian itu akan selalu memikirkan tentang mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Karena kita tidak ingin ini menjadi temuan, itu pasti. Nah, jadi kita bersyukur kalau ada penghematan dana, ada efisiensi. Paling-paling kan kalau nggak bisa dialihkan, Pak, dikembalikan ke negara. Ya nggak apa-apa dikembalikan ke negara. Hitung-hitung kita nyumbang lagi ke negara, kan? Karena negara sekarang lagi butuh sumbangan. Nah, gitu. Jadi kalau yang begitu tidak menjadi masalah. Kemudian ularan, apakah wajib dulu atau tambahan dulu? Ya wajib dulu. Wajib dulu. Karena kalau wajibnya tidak terpenuhi, maka ada kemungkinan kita paling tidak akan menjadi pertimbangan yang sangat besar buat kegiatan penelitian kita berikutnya. Nah, jadi saran saya adalah lakukan dulu yang wajib. Kalau tambahannya kemudian kan gini, Pak Mustaqim coba tolong dibantu. Misalnya gini, ini hasil penelitian saya tahun 2020, itu karena kendala COVID ini, itu tidak sempat saya publikasi. Apakah melalui international conference atau melalui jurnal. Tahun depan baru saya lakukan. Itu ketika saya lakukan, misalnya jurnal, bukankah kebijakan pemerintah itu bahwa kalau saya publikasi jurnal misalnya Q1, memang sudah ada anunya skema hadiahnya itu. Nah, kan bisa, maksud saya gitu. Nah, jadi bisa aja tertunda dulu misalnya untuk tahun ini, tapi ketika tahun depan saya publikasi, apalagi tadi kalau conference itu kan bawa makalah. Nah, kalau bawa makalah tadi, makalah yang kita mau ajukan itu bisa kita tambah data lagi, sehingga kontennya itu bisa lebih tinggi lagi, kan itu sangat berpeluang untuk di jurnal pada jurnal yang bereputasi. Nah, saya sarankan oleh kesempatan ini untuk semua kita, untuk sementara ini, sayang sekali saya belum sempat bicara dengan Prof. Eko tadi. Akhirnya dia mau kasih saya berita tentang bagaimana prospek untuk guru besar dan lab berkepala ke depan. Saya hanya belum sempat telepon. Tapi ada yang baik di situ. Kalau misalnya kita mampu publikasi nanti itu, makanya saya sarankan sekarang ini jangan, kalau bisa di Web of Science dulu, kalau bisa. Bahkan karena adanya COVID ini ada kesempatan untuk menulis panjang, coba ajukan ke Web of Science. Ujung-ujungnya kalau ditolak di Web of Science, ya baru ajukan ke apalagi yang satu itu? Scopus. Ya? Scopus. Ya, Scopus. Nah, kalau sudah tidak lolos, tapi karena kalau di di Web of Science itu, di Scopus itu ada 24.000 kurang lebih jurnal. Setelah di screening oleh Web of Science,
hanya 12.000 yang dimasukkan ke dalam listnya Web of Science. Itu setengahnya. Artinya apa? Kalau kita publikasi pada jurnal Web of Science, itu sudah pasti ada di Scopus. Tapi di Scopus, walaupun itu dia Q1, Q2, belum tentu ada di Web of Science. Jadi saya sarankan mulai kita berlatih diri untuk ke Web of Science. Jadi Pak ini tolong diutamakan dulunya. Yang kemudian, sekolah libur. Nah, tolong diaktifkan ini dari mana tadi ini? Yang sekolahnya libur. Stik Makassar. Stik Makassar. Boleh saya interaktif dulu dengan Ibu itu? Ya, Prof. Iya. Tapi sebelum saya dengan Ibu yang Stik Makassar, kepada Ibu dari Unifa, tetap saran saya tadi, untuk luar negerinya itu coba di reschedule. Kalau ada yang bisa dilakukan dulu cepat, yang tadinya di belakang dilakukan ke depan, lakukan ke depan dulu. Iya. Apalagi kalau penelitian kerjasama luar negerinya itu multi years. Nah, itu tolong di reschedule kalau ininya. Dan itu bisa aja komunikasi terus. Kami siap memfasilitasi kendala-kendala ini, tinggal dituliskan. Bagus kalau dalam bentuk tertulis. Ini kita akan bisa komunikasikan langsung dengan kementerian. Karena saya kira kementerian membuka diri untuk kita konsultasi untuk masalah-masalah seperti ini. Ya, jadi kami tidak berani memberikan janji yang pasti, tapi kalau ada sesuatu yang harus dikomunikasikan dengan Jakarta, kami siap untuk memfasilitasi. Nah, daripada satu-satu mengurus ke Jakarta, kan mending lewat LL Dikti, nanti Pak Mustaqim dan teman-teman yang akan bisa memfasilitasi secara kolektif. Nah, kemudian Ibu dari Stik Makassar, penelitiannya di sekolah ya? Iya, Prof. Di SMA, Prof. SMA. Maaf, kalau boleh tahu judulnya apa? Tentang pelatihan exercise abdominal stretching, Prof. Itu untuk siswa? Iya, untuk siswa, Prof. Itu dia menggunakan sampel? Menggunakan sampel dan dilatih langsung, insya Allah, Prof. Kalau dia menggunakan sampel, itu populasinya apa? Seluruh anak SMA, Prof. Di sekolah itu? Iya, di sekolah itu. Ada 3 sekolah kami rencananya, Prof. Oke. Itu dia punya pengambilan sampelnya, dia langsung random sampling sederhana atau dia multi stage? Maksudnya gini, di sekolah itu kan ada murid pertama kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh iya, Prof. Apakah di stage-kan seperti itu dulu bahwa ada waktu dari ada? Iya, dikelompokkan, Prof. Dikelompokkan. Iya, Prof. Oke. Lalu kemudian Ibu mengatakan bahwa dari setiap sekolah itu harus ada keterwakilan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya. Iya, Prof. Itu kan kalau begitu dikelompokkan dulu per sekolah, per stage, lalu kemudian masing-masing diambil dari sana ya. Jadi multi-stage random sampling ya, saya kira begitu. Oke, kalau begitu begini, ini tetap bisa, Bu. Menurut saya dengan kerjasama dengan salah seorang gurunya, ya, untuk kemudian meminta data atau meminta data berapa kelas murid kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya, gitu. Lalu kemudian setelah dikumpulkan kan bisa kita random dari situ ya. Iya, Prof. Apakah Ibu tidak membedakan antara siswa laki-laki perempuan? Membedakan, Prof. Yang diajar ada hanya perempuan, Prof. Oh, hanya perempuan ini? Iya, Prof. Oh, ini gender ini berarti apa namanya? Bias gender enggak sih? Tidak, Prof, karena memang khusus menstruasi, Prof, pada perempuan. Nah, berarti kan tidak terlalu sulit, berarti tidak terlalu banyak, hanya jumlah berapa ini. Jadi saya kira menurut saya ini bisa karena nanti sampel yang terpilih itu Ibu kan bisa menggunakan ini, bisa menggunakan kalau perlu dimodifikasi sedikit, itu saran saya buat yang lain. Kenapa saya tanya ini, siapa tahu yang lain ada mengalami kasus yang sama. Misalnya gini, dari informasi sekolahnya kita pastikan bahwa yang terjaring menjadi sampel itu adalah siswa yang punya fasilitas Android. Jadi ya, Bu, ya? yang tidak punya fasilitas, iya, Prof. Nah, itulah makanya saya itu yang saya maksudkan, Bu. Kita upayakan dimodifikasi sedikit metodologinya, metode penelitiannya, sehingga pada saat pengambilan sampel itu diyakini sampel yang terjaring adalah siswa yang punya handphone berbasis Android, kan gitu? Iya, Prof. Nah,
Cuma memang bisa saja Ibu sedikit akan mengeluarkan dana. Karena anak-anak itu kan akan menggunakan kuota ketika kita lakukan workshopnya atau apapun bentuknya via conference, via conference begini, ya kan? Hanya itu memang masalahnya. Tapi kalau saran saya, Bu, tidak apa-apa. Kalau perlu maaf, nambah-nambah sedikit, yang penting penelitiannya terlaksana. Insya Allah nanti Tuhan akan berkati itu. Ada berkah di situ besar, akan digantikan nantinya. Kalau kata saya, biayai penelitian ini, Bu, dan laksanakan. Paling-paling tadi itu risikonya satu adalah mungkin harus mengeluarkan sedikit dana untuk kuota bagi responden yang terjaring. Iya, Prof. Iya. Nah, saya kira di dalam metodologi itu kan namanya sampel minimum. Lagi pula kan pengolahannya tidak akan sampai menggunakan SEM, toh? Enggak, toh? Tidak, Prof. Nah, enggak, ya. Saya kira berarti kan sampelnya harus banyak-banyak amat, gitu. Ya. Okay. Tapi, Prof, kalau misalnya beralih tema ke arah, tetap sampelnya anak SMA, tetapi mengarah ke COVID-19, bukan ke menstruasi, bisa, Prof? Itu dia, Pak Mustaqim. Bukankah memang dulu pernah dikasih kesempatan, tapi lewat nih kesempatannya itu. Iya, Prof. Iya, toh? Lewat, Prof. Ya, enggak bisa lagi, Bu. Enggak bisa lagi. Oh, iya, Prof. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, saya kira tadi itu. Sudahlah, keluarkan sedikit dana untuk ini kan. Iya. Iya, Prof. Ini kalau kerjasama dengan sekolahnya. Iya, baik. Iya, Prof. Mandala Waluya penelitian di rumah sakit. Nah, ini tolong dihubungkan dengan Mandala Waluya di rumah sakit. Halo, Mandala Waluya. Mandala Waluya. Halo, Mandala Waluya. Pak Baim tidak terhubung ya? Pak Mus. Siap. Atas nama siapa tadi Mandala Waluya, Pak Mus? Waude. Udah keluar kayaknya. Ada. Ada. Silakan Ibu Waude. Oh ya, Ibu Waude. Iya, Prof. Maaf, saya ingin bertanya dulu. Kan tadi Ibu mengatakan itu sampelnya itu keluarga keluarga pasien. Iya, Prof. Itu di rumah sakit ICU. Di rumah sakit, di ruangan ICU. Rumah sakit yang bukan tidak harus di ICU. Tidak mesti sih, Prof. Yang penting ada keluarganya yang masuk di ruangan ICU. Oh, yang masuk di ruangan ICU. Iya. Iya, Prof. Untuk pasien, untuk keluarga pasien yang memiliki keluarga kritis, Prof. Kan hanya keluarganya, toh? Iya, Prof. Itu Ibu ini kan berarti kualitatif ya? Bukan, Prof. Kuantitatif, Prof. Kalau dia kuantitatif berarti pakai angket atau kuesioner? Intervensi, Prof. Oh, begitu. Ya, Prof. Tapi bisa. Oh, intervensi. Oh, begitu. Intervensinya sebenarnya, Prof, bisa via video, Prof. Cuman pertimbangannya ini, Prof, terkait dengan izin penelitian di rumah sakitnya, Prof. Nah, justru itu yang mau saya bilang tadi. Saya kira tadi hanya itu gimana intervensi melalui video itu gimana? Saya coba tolong jelaskan. Memberikan pelatihan, Prof. Nanti mereka yang melakukan sendiri, Prof. Untuk penurunan kecemasan, Prof. Oh, ini ada kaitannya dengan psikologi ya? Iya, Prof. Oh, begitu. Kelihatannya ini, kalau ini, kenapa dibilang kuantitatif ya? Melihat tingkat kecemasannya, Prof. Apakah ada pengaruhnya atau tidak, Prof, dari intervensi yang sudah diberikan, Prof? Oh, begitu. Oh, jadi di ujungnya itu diukur tingkat kecemasannya? Iya, Prof. Itu pakai apa? Ya, pakai apa? Angket. Oh, angket. Kuesioner, Prof. Iya, ada kuesionernya, iya. Ini sebenarnya ini deskriptif ya. Jadi hasil kan itu nggak akan disstatistikan. Itu hasil angket disstatistikan nggak? Disstatistikan, Prof. Oh, berarti kuantitatif benaran, iya. Iya, Prof. Wah, itu masalahnya karena harus menggunakan ini ya. Iya, Prof.
Ya. Ini coba tolong dipikirin skenario karena ininya kan tadi itu harus ada pretest and post test semacam begitu ya. Iya, Prof. Nah, kalau treatmentnya malah bisa menggunakan video conference. Iya, Prof, karena pasien keluarga pasien sendiri yang melakukan. Iya. Kita hanya mengajarkan. Hanya masalahnya untuk bagaimana mengetes awal dan mengetes akhir. Yang paling susah itu Bu ngetes awalnya. Kalau ngetes akhirnya kan mudah-mudahan COVID-19 berakhir pada saat mau post test gitu kan ya. Iya, Prof. Sebenarnya Prof, kalau untuk kuesionernya agak lebih simpel, Prof. Nanti bisa mungkin saya bertanya via video call, Prof. Boleh, Prof. Boleh. Cuman ini bagaimana, Prof, pertimbangan terkait surat izin penelitian dari rumah sakitnya, Prof? Ibu di mana sekarang ini? Di penelitian saya di Kendari, Prof. Iya, Prof. Itu rumah sakitnya rumah sakit apa? Rumah sakit kota, Prof. Rujukan COVID. Salah satu rujukan COVID. Ya, makanya mereka tidak menerima, Prof. Oh, enggak mau ya? Iya, Prof. Saya sudah hubungi di klatnya. Katanya untuk sementara belum bisa menerima, Prof. Belum bisa menerima itu ya. Itu mungkin kali ya, kira mungkin Ibu langsung ke sana. Padahal yang Ibu butuhkan itu kan cuma informasi siapa nama keluarga yang di situ ya. Iya, Prof. Oh iya Bu, belum betul. Karena masih ini kita Indonesia ini masih menganut itu masih privasi. Iya, Prof. Ya, oke. Saya kira di situ masalahnya. Tapi kan sekarang Ibu bisa menyusun instrumennya dulu. Iya, Prof. Instrumennya perlu validasi toh? Sudah, ini kelanjutan dari penelitian waktu tesis, Prof. Jadi sudah, Prof. Tesisnya di mana dulu? Di UGM dulu, Prof. Ini mohon maaf, saya ini orang penelitian, Bu. Mohon maaf kalau sok tahu gitu. Dikoreksi aja kalau salah. Kalau ada instrumen penelitian begitu, kan apalagi di UGM, dulu ngambil sampelnya di mana? Saya penelitian di Kota Bau-Bau, Prof. Kemarin sudah ada etiket clearance-nya, Prof. Itu kan kalau diuji, kemarin instrumennya diuji reliability enggak? Sudah teruji, Prof. Saya ambil yang sudah diuji reliabilitasnya, Prof. Oleh? Peneliti sebelumnya, Prof. Nah itu dia. Kalau saya itu sebagai dosen penelitian, saya tinggal tahu dulu. Kan apalagi Bau-Bau ke Kendari cukup jauh ya. Iya, Prof. Kan reliability itu ingin mengukur seluas mana instrumen itu bisa digunakan, toh? Iya, Prof. Nah, kalau saran saya gini, itu instrumen sekarang, supaya ada kegiatannya, diuji kembali ininya, validitas dan reliability-nya. Oh, iya, kalau memungkinkan. Berarti Ibu sudah punya kegiatan penelitian awal, toh? Nah, karena menurut saya itu agak lemah kalau langsung menggunakan, apalagi uji cobanya di Bau-Bau dan tahun lalu, apalagi kalau reliability-nya hanya 0,9. Biasanya itu kalau tingkat 0,99 itu baru bisa kelihatannya kan, kalau reliability tingkat keluasan. Iya dong? Iya, Prof. Iya, saya masih ingat saya mengajar penelitian dulu, iya. Tapi nanti boleh Ibu silahkan konsultasi, walaupun itu dunia psikologi, tetapi metodologi itu kan tidak jauh-jauh beda amat. Siap, Prof. Dan saya ini boleh sedikit mengklaim bahwa saya tahulah sedikit tentang metodologi, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kenapa? Karena saya ini orang eksperimen. Saya kan orang industri, tapi kemudian belajar kualitatif dan kuantitatif. Nanti bisa, Bu. Iya, saya kasih kesempatan untuk yang lain kalau mau konsul sedikit kita bikin, kalau perlu bikin grup konsultasi, diskusi tentang metodologi. Oke. Jadi kalau saya tadi itu kerjaan pertamanya Ibu udah kerjakan dulu instrumennya, ya toh? Mudah-mudahan instrumennya valid dan reliable, COVID berakhir. Nah, aman Republik. Ya toh? Oke. Ya, Prof. Siap, Prof. Makasih, Prof. Ya. Kemudian PDP ini untuk ini adalah SAL, penelitian. Biaya seminar tadi sudah saya singgung, sosialisasi tiap pikon. Nah, ini Pak, Delasal tolong dihubungkan. Ya Pak, halo. Ya, Pak. Ya, Pak ya. Junaidi. Pak Junaidi ya, siapa? Ya, Junaidi, Pak. Ya, Pak Junaidi. Ya, Pak Junaidi. Ini yang dapat PDP ini siapa, Pak? Yang dapat PDP yang untuk penelitian saya salah satu dan teman-teman. Kalau untuk pengabdian ada rekan saya, Prof. Oke. Nah, tadi itu kan bagian sosialisasi. Yang Bapak khawatirkan kalau mereka tidak punya fasilitas itu ya.
Iya, soalnya ini pertanyaan titipan juga dari rekan. Iya. Jadi kalau misalnya mau sosialisasi lewat video conference, nah si masyarakat di sana, Prof, belum tahu, belum ada laptop, belum ada HP juga, masih termasuk pedalaman ya, Prof. Jadi apakah materi sosialisasinya bisa diganti seperti kertas print atau sejenisnya atau bagaimana? Mungkin minta petunjuk begitu. Iya. Yang pertama kalau sosialisasi itu kan, di mana tempatnya kira-kira Pak Junaidi? Gimana, Prof? Tempatnya di mana itu, masyarakat di mana, daerah mana? Di luar pulau, Prof. Ini cuma pertanyaan titipan juga rekan, Ya. jadi tempatnya saya belum pasti tahu. Oke, saya itu sebetulnya kita kan jangan terlalu ragu dengan sesuatu yang belum pasti, toh. Iya. Ya, karena di pulau juga sekarang fasilitasnya ada. Jadi saran saya Pak Junaidi, anggap saja ada. Kalau tidak ada, coba kita bisa mencari cara lain. Apakah kita menghubungi orang di sana yang punya dan seterusnya, kan bisa itu Pak. Cuma tadi ujung-ujungnya paling seperti yang saya bilang sama Ibu Distrik Makassar tadi, ya mungkin kita ada tambahan dana karena hari di era ini apalagi COVID jangan ada yang gratis gitu loh. Jadi ketika misalkan kita harus meminjamkan fasilitas, ya terpaksa kita harus nyewa fasilitas yang dipinjamkan itu. Saya kira itu semua bisa dilakukan, Pak. Prof, pokoknya Prof, ya gimana? Ya. Prof, kalau untuk yang pengajuan RAB baru yang tadi, Prof, itu bagaimana ya, Prof? Yang alokasi anggaran. Tadi itu sih gini, itu case misalnya gini. Tadi kan pertanyaannya itu gini, Pak. Dia itu ada sebetulnya pembiayaan untuk perjalanan luar negeri. Nah, tapi karena dia mengikuti conference, international conference itu menggunakan Vicon, berarti kan perjalanannya tidak keluar. Iya, tidak ada. Nah, tidak ada. Itu yang saya katakan tadi, jangan langsung digunakan. Oke. Ya, tapi kita coba-coba mengajukan bagaimana kalau penelitian saya tambahkan sedikit misalnya dengan, apalagi kalau ada janji lagi akan mengeluarkan gini, dana ini ada sekian. Itu saya katakan tadi, kami bisa coba-coba fasilitasi ke kementerian, walaupun saya tahu tidak semudah itu karena masalah pertanggungjawaban pemeriksaan dari inspektorat dan BPK. Biasanya begitu. Iya, tapi kalau saya itu Pak Junaidi, apa salahnya kita coba? Oh ya. Jadi kalau ada yang begitu kita coba. Siapa tahu kita berhasil. Walaupun belum pernah ada orang berhasil, jangan-jangan kita yang pertama yang berhasil. Kan lumayan toh. Iya, Prof. Ya, saya selalu mungkin nanti saya minta petunjuk lebih lanjut tentang ini, Prof. Nah, ada nanti Mustaqing, silakan dikomunikasikan. Kalau ada 1-2 orang kita akan layani grup. Kalau hanya 1 orang kita layani person to person saja. Iya, Pak. Iya, Prof. Baik. Kemudian, terima kasih Pak Junaidi. Kemudian ada usulan Vicon per wilayah. Sebetulnya maunya kita begitu Pak dari Yapi Bone. Yapi Bone. Cuma masalahnya memang sekarang ini satu adalah kita tidak tahu, jangan-jangan nanti bilang wilayah Bone tidak ada di Bone pesertanya. Nah, atau wilayah Sulawesi Utara cuma 10 pesertanya, mending kita gabung-gabung. Jadi gini aja, ini saran yang baik. Kalau ada sesuatu seperti tadi Pak Junaidi, kemudian Pak Ibu dari Mandala Waluya, kalau memang ada yang case-case begini, tolong sampaikan kepada kepala bagian akademi dan kemahasiswaan, bisa melalui Pak Lusman atau bisa melalui Pak Mustaqing. Tolong Pak Mustaqing diidentifikasi kasus-kasus yang seperti ini. Kalau ada kasus-kasus yang khusus, tidak apa-apa kita bikin video conference khusus untuk kasus-kasus yang khusus. Nah, asal jangan tiap hari Pak. Kalau tiap hari juga banyak yang lain ya. Tapi kalau dia siap bilang malam, saya siap saya malam Pak. Biar jam 12 malam. Mumpung ini bulan Ramadan banyak pahalanya, kan gitu. Iya. Ini tidak masalah itu yang begitu. Pokoknya hari ini kita harus saling bantu-membantu. Ini tadi satu pertanyaan yang menarik. Baru 1 yang lolos. Ya. Iya, Pak. Saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa memang kemarin banyak yang lolos. Padahal Pak, terutama untuk PDP ya, ini nanti kalau ini kan direkam, ini disensor, nanti disensor. Nah, saya dulu waktu pertemuan dengan pemeriksa untuk PDP, saya sudah bilang, jangan terlalu saklek. Kalau penelitinya itu bisa diarahkan, suruh perbaiki, jangan langsung ditolak. Begitu dulu pesan saya itu. Jadi kalau ditolak itu Pak, mohon maaf kalau ditolak, maaf, itu pasti kebangetan salahnya orang bilang. Itu salahnya besar sekali.
tidak bisa diperbaiki. Nah, untuk itu saya kira Pak siapa yang dari Bone tadi? Zainullah, Pak. Nah, tolong Pak Zainullah. Pak Zainullah, Siap. tolong dikasih tahu teman-temannya. Ini menjadi pelajaran. Kalau perlu nanti untuk Bone khusus, beberapa perguruan tinggi di sana, bisa kita lakukan pembimbingan untuk proposal tahun depan via video conference. Nah, skema atau mekanisme berikutnya nanti bisa kita atur dengan narasumbernya. Karena kita punya banyak narasumber, Pak. Nah, banyak narasumber yang bisa. Sayang kalau hanya satu, Pak. Sedangkan kita kemarin mengajukan itu Pak Mustaqim kan 1.200-an ya Pak Mustaqim ya? Iya, Prof. Yang ada 264, Prof. Iya, 264. Yang ditolak 100 ya? Yang ditolak 190-an, Prof. Ya, ini pasti terlalu besar masalahnya sehingga dengan sangat terpaksa ditolak. Padahal waktu itu kita sudah sepakat kalau hanya sedikit kasih koreksi, perbaiki bisa kita ini kan. Nah, ternyata setelah hasil penelitian itu ada bocorannya. Pak, bagaimana caranya mau diterima? Tidak ada metodologinya, tidak ada metode penelitiannya. Nah, jadi atau tidak jelas luarannya apa. Nah, itu. Jadi memang tidak bisa, terpaksa ditolak. Nah, pasti itu. Pokoknya istilah saya kalau ditolak itu pasti terlalu besar salah. Terutama kalau hanya sekedar PDP, penelitian dosen pemula. Oleh sebab itu kami tetap bekerja seperti tahun lalu bahwa ada bimbingan-bimbingan seperti itu. Tim-tim kami masih siap untuk itu. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja sukarela. Kalaupun tidak bisa sukarela pasti tidak mahal. Paling hanya ganti pulsa saja. Tidak akan mahal. Tidak sama dengan kalau dikunjungi. Gitu. Iya. Apalagi kalau pesertanya banyak, bayar 50 perak satu orang kan udah bisa bayar pulsanya pelatih begitu. Pelatih itu pasti hanya, kalaupun dia minta bayaran cukup bayar kuota aja karena dia menggunakan kuota. Paling hanya segitu. Nah, saya kira itu Pak Mustaqim. Karena ini sudah jam berapa nih? Jam 3 pas, Prof. Oke, jam 3. Saya kira terima kasih kepada semua peserta. Saya menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi yang mendorong Kepala Bagian. Terima kasih Bapak Kepala Bagian dan kepada Pak Mustaqim yang menginisiasi pertemuan ini. Saya kira ini langkah awal dan bisa kita kembangkan lagi ke depan. Silahkan dibuat schedule-schedule. Kalau perlu tadi seperti yang dikatakan di Bone itu, kalau memang ada masalah-masalah masuk, case by case kita bahas begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tolong buat kebijakan-kebijakan yang tidak melanggar metodologis dan tidak melanggar aturan COVID-19. Tetapi harapan kita penelitian tetap berjalan. Nah, oleh sebab itu, kalau ada kendala-kendala di lapangan, silahkan diajukan dan Pak Mustaqim, Pak Kabak akan berusaha untuk memfasilitasi. Kalau perlu, kalau memang kita tidak bisa jawab Pak Mustaqim, kita bisa nego dengan Jakarta. Sekali lagi kita coba aja Pak. Kalau perlu dengan Jakarta kita hubungi misalnya bagian itu, lalu kita video conference seperti ini. Saya kira dengan pendekatan kelembagaan resmi, dan kalau tidak bisa resmi, coba-coba kita telepon pribadi, akan kita lakukan semua cara, yang penting itu halal gitu, untuk bisa supaya semua penelitian-penelitian kita bisa berjalan dengan baik, walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi beberapa sesi arahan dan diskusi yang berkembang luar biasa. Untuk itu atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mari terus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Tanya Penelitian dan Pengabdian ini yang telah kita dapatkan. Tentunya dengan semangat, jangan kita berhenti, walaupun dengan di tengah wabah ini, tetapi kita harus memperhatikan juga hal-hal lain yang tetap mengikuti protap daripada COVID-19 ini dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Insya Allah mudah-mudahan kita tunggu-tunggu saja dananya
mudah-mudahan segera keluar karena sekarang segera berposisi kementerian. Tugasnya Pak Mustaqim itu, Pak Mustaqim. Tugasnya Prof. Siap, Prof. Ya, tugas Bapak itu nanya-nanyain terus. Siap, Prof. Siap. Ya, saya itu kalau ditanyain begitu sering-sering ditanyain, Pak, karena seringnya dia capek membalas jawab pertanyaan Bapak, dia keluarkan dananya. Ya, begitu. Salah satu caranya. Iya. Sebelum ditutup, ini saya ditutup, tapi sebelum ditutup Pak Baim. Ya, Prof. Rekamannya jangan di-share dulu, kasih ke saya dulu ya. Ya, baik, Prof. Saya sekarang mau jadi YouTuber, Pak. Saya mau kasih keluar lewat saya punya channel dulu. Iya. Saya mau jadi. Tapi ini teman-teman perguruan tinggi tidak mau dukung kita mau jadi YouTuber. Dia tidak mau baca itu kita punya ini. Oke, silakan bercanda. Oke, makasih banyak Prof. Sekali lagi mohon terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, amin. Kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan penelitian dengan bagus. Saya kira kita cukup sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Kabak. Semuanya. Nah, pakai learning-nya. Kita mengandung 500 orang. Terima kasih semuanya, salam sehat. Selamat puasa semua.